Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ajaran-ajaran dalam filsafat hukum. Mazhab-mazhab hukum sering juga disebut aliran-aliran hukum. Dengan mempelajari mazhab-mazhab hukum, kita dapat mengetahui pendapat para ahli hukum dari berbagai aliran hukum yang berusaha untuk menjawab pertanyaan. Dari manakah asal hukum itu? Mengapa hukum ditaati orang? Dan mengapa kita harus tunduk pada hukum? Harus diakui bahwa hukum adalah suatu yang sangat kompleks karena ada begitu banyak mazhab atau aliran yang berbeda-beda. Setiap aliran menjabarkan pemikiran-pemikiran para ahli hukum sesuai dengan zamannya masing-masing. Suatu pemikiran bisa jadi sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, namun pemikiran yang lama tersebut tetap menjadi buah karya yang berharga untuk dikaji ulang terus-menerus, dan boleh jadi suatu saat nanti pemikiran tersebut akan kembali hadir dalam suatu bentuk yang baru. Aliran hukum alam. Aliran hukum alam berpendapat bahwa selain hukum positif yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum yang berasal dari Tuhan itulah yang dikenal sebagai hukum alam. Hukum positif yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum alam, karena hukum yang berasal dari Tuhan dianggap lebih tinggi dari hukum yang dibentuk oleh manusia. Hukum alam bersifat universal dan abadi, sehingga hukum alam tersebut berlaku sepanjang masa serta berlaku bagi semua bangsa. Berdasarkan sumbernya, aliran hukum alam dibedakan menjadi dua macam, yaitu aliran hukum alam irasional dan aliran hukum alam rasional. Aliran hukum alam irasional memiliki pendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber langsung dari Tuhan. Sedangkan para penganut aliran hukum alam rasional berpendapat bahwa hukum yang universal dan abadi itu bersumber dari rasio manusia. Positivisme hukum. Positivisme hukum juga sering disebut aliran hukum positif. Aliran ini memandang perlunya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, yaitu antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya. Aliran hukum positif memandang bahwa semua persoalan di masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Bagi penganut aliran ini, tidak ada norma hukum selain hukum positif. Positivisme hukum terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran hukum positif analitis dan aliran hukum murni. Aliran hukum positif analitis dipelopori oleh Austin. Aliran ini memandang hukum sebagai perintah dari penguasa yang mewajibkan seseorang atau beberapa orang hukum berjalan dari atasan dan meningkat atau mewajibkan bawahannya. Hukum adalah perintah yang bersifat memaksa yang dapat saja dibijaksana dan adil atau sebaliknya. Aliran hukum murni digagas oleh Hans Kelsen. Kelsen memandang bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang no-yuridis seperti sosiologis, politis, historis, dan etis. Hukum merupakan solen kategori atau kategori keharusan atau ideal, bukan sens kategori atau kategori faktual. Sehingga hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Hukum berkaitan dengan bentuk forma, bukan isi materia, sehingga keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Utilitarianisme. Utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah kebahagiaan, happiness. Adil tidaknya suatu hukum ditentukan dari apakah hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan yang dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu di dalam suatu masyarakat. Beberapa tokoh penganut aliran utilitarisme antara lain Jeremy Bentham. Aliran ini sebenarnya dapat dikategorikan sebagai aliran positivisme hukum karena utilitarianisme akan menghasilkan kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Hukum merupakan cerminan dari pemerintahan penguasa dan tidak hanya berasal dari rasio. Mazhab sejarah. Aliran ini timbul sebagai reaksi terhadap aliran hukum alam yang hanya mengandalkan jalan pikiran deduktif dan tidak memperhatikan fakta sejarah. Kekhususan dan kondisi nasional.
Mazhab sejarah memandang bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa, sehingga tidak mungkin ada hukum yang bisa berlaku bagi semua bangsa. Aliran ini juga berpendapat bahwa hukum timbul karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa. Hukum bukan berasal dari perintah penguasa, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Sociological Jerifer dan beberapa pakar hukum menamai aliran hukum ini sebagai fungsional anthropological atau metode fungsional. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekacauan antara sosiologikal dengan sosiologi hukum. Perbedaan utama antara sosiologi hukum dengan sosiologikal adalah sosiologi hukum menitikberatkan penyelidikannya kepada masyarakat dan hukum sebagai suatu bahwa hukum yang baik seharusnya hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Sosiologikal timbul sebagai proses dialéktika antara positivisme hukum yang memandang hukum sebagai perintah penguasa dan mazhab sejarah yang menyatakan bahwa hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Proses pembangunan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran hukum realisme hukum. Aliran ini sering diidentikan dengan pragmatic legal realism yang berkembang di Amerika Serikat. Realisme hukum memandang bahwa hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Hukum dibentuk dari kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, dan emosi-emosi yang umum. Ada beberapa ciri dari aliran realisme hukum antara lain, tidak ada mazhab realis. Realisme adalah gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum. Realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah dari cepat daripada hukum. Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada. Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum. Sepanjang ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan orang-orang. Realisme menekankan evolusi setiap bagian dari hukum dengan mengingatkan akibat. Hukum bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemu hukum yang bebas tugasnya bukanlah merapatkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim. Mungkin hanya inilah yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.